Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anjala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia terbesarnya kepada kita, berupa kehadiran kita, kehadiran hati kita, kesadaran kita bahwa kita adalah hamba Allah, kita adalah abdi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesadaran ini adalah karunia terbesar karena memang iman itu berawal dari sebuah kesadaran. Kita ucapkan syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita sama-sama bersolawat kepada baginda kita yang telah mengikhtiarkan sampainya cahaya itu kepada kita, yang telah berusaha dengan kesungguhan dan semua daya upaya yang dimilikinya sehingga cinta itu hadir kepada kita, ajaran itu hadir kepada kita. Dan alhamdulillah dengan izinnya kita pun hari ini masih bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu sangat besar berupa agama Islam ini. Mari kita bersalawat untuk beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum mulai seperti biasa saya menyuwun memohon kepada panjenengan semua barokah suratul Fatihah untuk guru-guru yang telah membimbing, memberikan ilmu kepada kami. Mudah-mudahan beliau-beliau semakin ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang sudah diambil oleh Allah, sudah berada di alam baka, alam barjah, Kiai Enceng Patah, Kiai Haji Komar, Kiai Haji Abdul Fatah, Kiai Haji Oman, Asyih Badruzzaman, dan yang masih hidup hari ini beliau guru Abah Guru Atma, Abah Guru Antono, Ayah Guru Saiful Karim, Al-Arif Bida, Kiai Haji Ahmad Bakhid, dan guru-guru kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan beliau-beliau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan sama-sama melanjutkan kajian Al-Hikam, dan alhamdulillah kita sudah sampai ke maqalah 32 hari ini ya. Baik, kita sama-sama ikhtiar mentadaburinya, mencari makna di dalamnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nasawwufuka ila ma batana fika minal uyub khairun min tasawwufika ila ma hujiba anka minal ghuyub. Usahamu untuk mencari-cari kekurangan yang tersembunyi di dalam dirimu lebih baik daripada usahamu untuk menyibak tirai gaib yang terhijab bagimu. Ini kira-kira terjemahan secara bahasa yang ada di dalam makalah ke-32 ini. Bismillah, mari kita sama-sama pahami hikmah yang tersirat di makalah 32 ini. Tasawwufuka ila ma batana fika minal uyub khairum min nasawwufika ila ma hujiba anka minal ghuyub. Usaha kita untuk mencari-cari kekurangan yang tersembunyi di dalam dirimu itu lebih baik daripada usaha kita untuk menyibak tirai gaib yang terhijab bagimu. Jadi kita karena kita berambisi untuk mengenal ya Allah, namun sayang berambisi bukan karena Allah tapi berambisi ingin sekali. Jadi mengenal Allahnya memakai nafsu kita, sehingga kita terus menyibak tirai-tirai gaib. Bahkan sesuatu yang tidak kita lihat, yang memang Allah perintahkan untuk tidak dilihat oleh kita. Makhluk yang tidak bisa dilihat itu namanya kan jin. Jinan, janin, itu kan janin tidak terlihat. Memang jin itu kan tidak dilihat. Nah, kita ikhtiar, usaha bagaimana caranya agar menyibak yang tidak terlihat itu sehingga terlihat. Ikhtiar bagaimana para jin-jin yang tidak terlihat itu kita lihat. Ikhtiar bagaimana hal-hal yang di masa depan yang tidak kita bisa ketahui itu kita bisa ketahui. Wayah sadurung winara. Tahu sebelum kejadian. Wah, kita ikhtiar mencari itu. Apa yang terjadi di 2024, apa yang terjadi di 2025, kita cari. Pada itu kan masih gaib. Bahkan sesuatu yang kita belum tahu nih, 2 jam lagi ada apa, kita kejar apa yang terjadi di 2 jam kemudian. Yang gaib-gaib itu kita kejar, kita sibak tirainya. Nah, terkadang itu memang terjadi karena ambisi nafsu kita. Kata Syekh Al-Arifillah, Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan, itu lebih baik kita tidak usah mikirin itu. Kata beliau, lebih baik kita ikhtiar untuk membersihkan ya, kekurangan, aib yang tersembunyi di dalam diri kita. Sama-sama gaibnya, tapi nampak kalau aib itu. Aib yang ada di dalam hati kita. Karena ketika kita betul-betul mampu membersihkan aib yang ada dalam diri kita, tidak menutup kemungkinan mukasyafah itu terjadi. Apa mukasyafah itu? Ya, tirai gaibnya dibuka sama Allah. Bukan dikejar. Kalau dikejar, mohon maaf, kalau dalam ilmu tasawuf justru yang masuk bukanlah mukasyafah, tapi sebangsa jin masuk ke dalam diri kita sehingga kita bisa melihat sebangsanya. Jadi kita melihat jin itu karena kita kemasukan apa? Jin, gitu. Bukan mukasyafah. Nah, Syekh Ibnu Athaillah memberikan peringatan kepada kita, mengingatkan, tidak usah ngejar-ngejar itu. Kejarlah aibmu, kejarlah aib yang ada di dalam diri kita, yang masuk begitu sangat halus di dalam diri kita, itu kita temukan. Dan tidak usah mikirkan tentang masalah apa yang terjadi di masa depan. Namun kalau kita melihat sejarah, riwayat para salafus saleh, para sahabat seperti misalkan Umar bin Khattab, itu beliau sedang khutbah dalam syarahnya, beliau bisa melihat para tentara yang sedang berperang sehingga beliau bisa memberikan instruksi ketika khutbah. Ikan mukasyafah namanya. Tapi beliau tidak mengharapkan itu.
Karena itu pemberian dari Allah. Yang beliau fokuskan bagaimana setiap hari beliau melakukan muhasabah. Nah, ini yang disampaikan dengan begitu sangat baik oleh beliau As-Syaikh Ibnu Athaillah kepada kita. Nasihat yang begitu sangat indah kepada kita agar kita lebih fokus kepada aib diri kita. Aplikasi lebih sederhananya, tidak usah mikirin aib orang lain, pikirin aib kita sendiri. Gak usah menyalahkan orang lain ketika kita ketemu sakit, pikirkanlah kesalahan kita. Kalau kita lebih dalam, lebih luar lagi ke permukaan, berarti kalau kita sedang mengalami sesuatu yang tidak nyaman, sakit, kecelakaan, ditipu orang, susah, ya, miskin, ya, disempitkan oleh Allah rezekinya, tidak usah nyalahin orang lain. Pasti karena aib kita sendiri. Ini kalau kita masuk lagi ke permukaannya. Jadi semua yang terjadi kepada kita yang buruk-buruk itu pasti diizinkan Allah, pasti kita mampu melaksanakannya, pasti baik untuk kita, dan pasti terjadi karena dosa kita. Sehingga kita kejar dosanya. Jadi semakin Allah kasih kepada kita keburukan, nyungsep sama Allah, evaluasi diri. Apa salah saya? Jadi terus dicari kesalahan. Ini kalau kita sampai keluarnya aplikasinya. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita lihat terlebih dahulu apa sih aib-aib batin itu. Yang aib-aib ini kalau dibiarkan, di dalam Al-Quran dikatakan fi qulubihim maradan fazadahumullahu maradan. Kalau dibiarkan aib ini, hati kita ini sakit dan tambah sakitnya. Tambah sakitnya dan kita nggak merasa hati kita ini sakit. Nah, bismillah. Ada 3 parameter seseorang itu. Kita akan awali dari kesucian dulu. Jadi, kenapa orang itu suci, dan nanti mudah-mudahan kalau waktunya nyampe kita sampai kepada bagaimana caranya kita bisa mensucikan di hati kita. Sehingga kita akan fokus ke sini saja, tidak kepada mencari-cari hal-hal yang sifatnya gaib. Baik. Jamaah dirahmati Allah, apa definisi suci itu? Sehingga kita butuh mengejar ini, bukan mengejar kepada gaibnya, tapi mengejar kebersihan, menghilangkan aib batin. Jadi apa itu aib batin dan apa itu suci? Untuk memahami ini, saya akan nyampaikan pertanyaan sederhana. Bapak-bapak sudah pernah sering berwudu ya? Dari sejak kecil kita berwudu ya? Pertanyaan saya, apa arti wudu itu, Pak? Ya, kita kan sudah sering wudu tuh. Terus apa arti wudu itu? Ada yang tahu? Bersuci ya. Nah, kenapa kalau bersuci yang disucikan cuma muka, tangan, kaki, telinga, kepala? Kan lebih bagus mandi pakai sabun, keramas. Tapi mandi nggak disebut bersuci. Ini kita butuh memahami dulu apa makna wudu itu. Ya, jadi wudu itu memiliki 2 makna. Satu maknanya adalah indah, elok. Artinya orang yang sudah berwudu itu dia akan menjadi orang yang indah, orang yang elok. Yang kedua, wudu itu memisahkan. Memisahkan apa? Memisahkan hati kita dari sesuatu selain Allah. Nah, itu namanya bersuci. Jadi kalau kita mau sholat, dipisahkan dulu sesuatu yang tidak disesuai dengan Allah, itu dipisahkan dulu. Maka salah satu diantaranya wudu. Jadi wudu ini harus berada di 4 kaki. Satu secara syariat benar, yang kedua secara hakikat kita paham, yang ketiga secara syariat kita pun paham. Secara syariat, thariqahnya benar, ma'rifatnya betul, hakikatnya betul. Jadi 4 ini harus ada dalam sholat. Atau kalau kemarin kita bahas 10 amalan batinnya ada semua ketika kita wudu. Masih ingat, Pak? 10 amalan batin kemarin kita bahas. Masih ingat apa masih lupa? Kayaknya kalau dilihat masih lupa kayaknya ini. Ya. 10
10 amalan batin yang kemarin kita sampaikan itu lakukan di wudu, maka wudu kita menjadi suci. Bukan hanya mengusap. Jadi kalau kita hanya mengusap wajah saja, ngapunten, itu hanya menghamburkan air. Tapi kita butuh betul-betul memahami bahwa wudu itu bersuci. Nah, kita awal dari sini untuk memahami tentang aib batin itu. Jadi kita berwudu itu sesungguhnya memisahkan sesuatu selain Allah sebelum sholat. Sehingga ketika sholat hanya ada Allah dalam hati kita. Ini. Nah, kita wudu sambil ngelamun ya nggak bisa. Sambil wudu hutangnya belum lunas. Sambil wudu kenapa dia marah sama saya. Sambil wudu kuncinya di mana ya. Sambil wudu tadi namanya siapa ya, saya lupa ya. Kira-kira sholatnya khusyuk nggak Pak? Enggak. Karena belum misah antara kita dengan dunia. Gitu. Maka wudu yang betul itu adalah, pahami dulu artinya. Pahami itu adalah bahwa wudu itu memisahkan kita dengan sesuatu selain Allah. Maka saat wudu kita menjadi indah dan elok. Karena kita sudah bersih hatinya. Maka saat kita sholat kita sudah layak menghadap Allah. Karena saat sholat kita sudah melepaskan. Lepaskanlah terompahmu ketika masuk masjid. Lepaskanlah sandalmu ketika kita masuk masjid. Lepaskanlah sepatumu ketika masuk masjid. Tinggalkanlah motormu ketika masuk masjid. Tinggalkanlah mobilmu ketika masuk masjid. Itu sesungguhnya secara hakikat tinggalkanlah semua dunia ketika kita masuk masjid. Ya Pak ya? Jadi makna dari bersuci itu sesungguhnya meninggalkan sesuatu selain Allah. Gitu. Ini contoh Bapak sederhana saja kita contohkan wudu yang sesuai dengan syariat, thariqah, ma'rifat, hakikat. Syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Contoh dari apa? Dari nyuci tangan aja. Ya kita nyuci tangan itu, kita kan baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Indonesiakan semua agar mudah Pak ya, doa-doanya. Kita mengatakan, ya Allah, matur suwun. Saya punya tangan. Ini dengan tangan saya bisa makan. Bisa mengusap kepala. Dengan tangan ini kalau ada yang gatal saya bisa garuk. Coba kalau saya nggak punya tangan. Ini tangan luar biasa ya Allah. Matur sumanun. Ya, di dalam hati gitu ya. Ini baru tangan nih. Itu sudah ke hatinya sudah bergetar Pak, udah dahsyat itu. Baru tangan nih. Belum kita mengusap wajah, belum mengusap kepala. Yang betul itu mengusap kepala, menyapu kepala, apa menempelkan air di kepala Pak? Yang betul. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu itu menyapu. Bapak kalau nyapu itu di tempat yang bersih apa yang kotor Pak kalau nyapu? Namanya menyapu itu di tempat yang kotor. Agar apa? Bersih, betul. Di masjid kalau nyapu tempat bersih apa tempat kotor Pak? Tempat kotor. Namanya nyapu di tempat kotor kita bersihkan. Maka menyapu kepala berarti kita menyapu semua kotoran yang ada di kepala kita. Semua pikiran yang ada di kepala kita sapu semuanya, dihilangkan. Itu yang disebut dengan wamsahu biru'usikum. Menyapu. Bukan di tempat bersih, menyapu itu di tempat kotor. Dan Allah yang maha menciptakan kita paham bahwa semua kotoran-kotoran itu ada dalam pikiran kita. Betul Pak ya? Pikiran negatif itu muncul, maka ketika kita sholat kita kesapuh tuh, kita sapu tuh kotoran kita. Nah, kalau kita lakukan itu tiap 5 kali saja sehari, itu udah dahsyat sekali. Apalagi kita dawamil wudu ya, masya Allah. Bagi selama kita berwudu nggak ada pikiran jelek, gitu. Baik, ini sebagai pengantar. Kita masuk kepada apa itu aib batin yang harus kita sapu di dalam batin kita. Ada 3 saja Bapak Ibu, ya, ada 3 saja agar kita mudah menghafalnya. Yang ini disebut dengan aib batin. Apa 3 itu? Para ulama dan guru-guru saya menyampaikan 3 aib itu dikumpulkan dalam 3 hal, disimpulkan dalam semua aib batin itu dikumpulkan dalam 3 hal. 1, orang yang masih punya aib itu adalah orang yang serakah dengan apa yang diinginkan. Saya mau tanya ke bapak-bapak, kalau bapak-bapak punya uang,
kepingin punya uang berapa? Pasti jawabannya sebanyak-banyaknya. Itu berarti masih kotor hatinya. Kenapa? Serakah dengan apa yang kita ingin. Ya Pak ya? Oh, sebanyak-banyaknya, enggak puas-puas. Dan kalau kita mau bicara harta itu, sebanyak apapun harta yang kita miliki enggak pernah kita puas. Dan ketika kita terus bercita-cita begini berarti mohon izin, itu tanda hati kita pasnya. Cinta dengan harta kita. Cintanya apa ya? Cinta karena manfaatnya, cinta karena ya bisa menunaikan semua hawa nafsu kita. Itu disebut dengan aib. Nah, semua yang kita ingin apa saja, seperti yang saya sampaikan, saat kita nanti buka puasa saat Ramadan, parameternya kita ini sudah betul-betul bersih hatinya. Lihat menu bukanya. Kalau menu bukanya apa adanya, sederhana, ya insya Allah kita sudah mulai ada tanda parameter. Tapi kalau menu bukanya ada kolak, ada gorengan, ada mie ayam, ada bakso, ada apa? Ayam goreng, ada ikan goreng, ya, ada empal, ada semur jengkol, ada pete, datang semuanya. Nah, berarti kita masih serakah dengan apa yang kita ingin. Atau bapak-bapak sebagai suami ini penting ini kelihatannya sederhana dan tidak kita pikirkan. Suami itu kan punya jabatan, Pak. Punya jabatan dan punya hak. Apa hak dari seorang suami? Hak dari seorang suami itu dilayani istri, dihormati istri, disayangi istri, dimengerti istri, dicintai istri, ditaati istri. Dan kita serakah pingin itu, Pak. Jadi kalau istri lupa melayani kita, kita marah. Istri lupa tidak menghormati kita, kita marah. Istri tidak perhatian sama kita, kita marah. Istri lupa tidak nyiapin makan, kita marah. Istri tidur karena sakit, terus kita bilang, kok tidur terus, ini lo harusnya gini, kita marah. Nasihat kita tidak didengarin istri, kita marah. Nah, kita berarti serakah dengan kedudukan kita sebagai suami, atau kedudukan kita sebagai ayah, sebagai bapak. Nasihat kita tidak didengarkan oleh anak, kita marah. Harusnya kamu ini ikuti saya sebagai ayahmu. Bahkan mengatakan, kamu tahu nggak aku ini ayahmu? Nggak nganggap aku ayahmu ya, gitu, bapakmu. Nah, itu berarti kita serakah. Wah, Mas, ini kedudukan Mas banyak. Nah, ketika kita serakah dengan kedudukan itu, kita selalu menuntut untuk kita ini dihormati, dilayani. Hak-hak kita sebagai pemimpin itu dituntut. Gitu ya. Jadi serakah dengan apa yang kita ingin. Yang kedua, dikumpulkan aib itu dalam yang kedua. Benci dengan apa yang tidak kita ingin dan tidak kita suka. Bapak-bapak, kalau ada orang yang menghina kita, ada yang membenci kita, ada yang menipu kita, kan benci kita. Nah, bencinya kita kepada sesuatu yang tidak kita ingin, itu masih termasuk aib batin. Bapak sedang jalan nih, mau jam 7 sampai ke balai kota, ternyata di Ngalian macet total. Bapak marah-marah, gimana sih? Nah, itu berarti kita benci dengan apa yang tidak kita ingin, itu kita masih kotor hatinya. Kita harus jujur dengan diri kita, masih gitu enggak? Kalau masih gitu berarti masih kotor. Istri tidak menghormati kita, istri tidak menghargai kita, kita benci, kita kesal walaupun tidak diucapkan dalam hati, itu kita masih kotor. Masih punya aib batin. Ya. Kita kesal dengan sesuatu yang tidak kita ingin, kita benci dengan sesuatu yang tidak kita ingin, sesungguhnya itu ciri bahwa kita masih punya aib batin yang tersembunyi, itu namanya benci dengan apa yang tidak kita ingin. Sering kayak gitu, Pak? Tapi kalau wajahnya kayaknya sudah tidak benci, Pak, ya. Wajah-wajah soleh semua ini kelihatannya, insya Allah. Ya, Pak, ya. Jadi kalau istri diam cemerut, Bapak nggak pernah marah toh? Oh, biarin aja gitu ya. Malah kita doakan gitu, Pak, ya.
Kayaknya wajahnya kayaknya begitu nih. Apalagi Pak Budi nih, masya Allah nih. Ya, masya Allah. Nah, jadi orang yang jangan pernah mengaku diri kita ini, mohon maaf, suci kalau kita masih benci dengan yang tidak kita ingin. Kita masih kotor, Pak. Jujur, harus jujur dengan diri kita. Oh iya, saya masih kotor. Maka kita terus bekerja, berikhtiar untuk kita ini mensucikan diri. Ini yang kedua. Yang ketiga, guru saya menyampaikan bahwa parameter orang itu kotor adalah gelap hatinya. Apa yang disebut dengan gelap hatinya? Jadi salah persepsi dan proyeksi, kata beliau begitu. Beliau mencontohkannya, kita masuk gudang dalam kondisi gelap. Ketika masuk, tiba-tiba kita merasa ada ular. Dan kita mempersepsikan di dalam gudang itu ada ular, dan kita lari sekencang-kencangnya. Dalam kondisi gelap lari, ternyata di depan ada solokan, sehingga kita jatuh ke solokan dan patah kakinya. Nah, karena patah kaki hanya kan marah gitu, gara-gara ular saya jadi patah kakinya. Hanya keberaniannya muncul, dia bawa pemukul dan dia akan membunuh ular itu yang ada di gudang. Nah, karena gelap, dia cetrekin dulu lampunya agak terang. Ketika terang, ternyata yang dia anggap ular itu hanyalah tambang. Salah persepsi dan proyeksi. Orang yang gelap hatinya itu mempersepsikan orang lain salah, Pak. Mempersepsikan anak salah, mempersepsikan istri salah, mempersepsikan orang lain kepada kita salah. Terkadang orang lain mau berbuat baik pun dianggap buruk mana kita, kan hatinya gelap, persepsi kita salah. Bahkan kahanan Indonesia secara umum kita persepsikan salah. Bahkan gempa yang terjadi di Indonesia itu kita persepsikan salah. Terkadang kita mengatakan azab itu. Apa betul begitu? Hati-hati dalam persepsi. Banjir di mana-mana, ini azab dari Allah. Apa begitu? Kan belum tentu. Kita mempersepsikan sesuatu yang itu salah, kita mempersepsikannya. Terkadang kita sering gitu ya. Kita lihat ada tetangga hancur bisnisnya, kualat dia sama saya. Makanya kalau jadi orang jangan menghina orang kecil seperti saya. Gagal kita, seakan-akan dia jatuhnya karena kita. Terkadang begitu, Pak. Itu salah persepsi. Atau kita dikasih keuntungan, ini hasil saya tahajud selama 40 hari 40 malam, Allah berikan sama saya apa? Keuntungan. Padahal itu istijrah bisa jadi. Salah persepsi dan proyeksi. Hati-hati menyimpulkan dengan salah. Nah, kesimpulan salah kenapa? Tadi karena gelap hatinya. Gelap hati itu terjadi karena apa? Karena kita nggak menyambung dengan Allah. Kita nggak menyambung dengan Sang Pemilik hidup. Kita tidak bersama dengan Sang Pemilik hidup. Nah, aib batin itu dikumpulkan, diklasifikasikan dalam 3. Satu tadi apa, Pak? Serakah dengan apa yang kita ingin. Yang kedua, benci dengan yang tidak kita ingin, tidak kita sukai. Dan yang ketiga apa? Ya, gelap hatinya. Lalu bagaimana caranya untuk mensucikan? Nah, ini yang diinginkan oleh beliau. Kita fokus saja kepada bagaimana membersihkan dan menemukan aib batin itu. Nah, Masya Allah, beliau merumuskan dengan sangat mudah untuk kita praktekkan ya, dan memudahkan memahami makalah ke-32 yang sesungguhnya begitu rumit. Beliau menyampaikan bagaimana cara kita menemukan aib batin dan bagaimana kita mensucikannya. Satu, kata beliau, itu ada dalam doa surat Iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Saya bahasa Indonesia kan begini. Jadi caranya adalah kita selalu meyakini begini, bahwa sesungguhnya sholatku itu adalah pengabdianku. Sholat saya itu adalah pengabdian saya, pengabdianku.
Sesungguhnya salatku, hidupku, matiku hanyalah untukmu ya Allah. Garis bawahi di sini. Aku rela. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Aku rela mengalir bersama keinginanmu. Dan ini awal aku pasrah kepadamu. Jadi titik poinnya di mana? Rela mengalir bersama keinginan Allah. Jadi agar kita bersih hatinya, kita harus ridho, harus rela mengalir bersama keinginan Allah. Kalau kita ibaratkan arus air, keinginan Allah itu arus air, dan kita rela mengalir dalam arus itu. Karena kalau kita memahami secara iman dan akidah bahwa kalau Allah punya keinginan, kita punya keinginan, yang menang keinginan siapa Pak? Keinginan Allah. Yang terwujud keinginan Allah. Kita punya kehendak, Allah punya kehendak, yang terwujud kehendak Allah. Kita punya keputusan, Allah punya keputusan, yang terwujud keputusan Allah. Maka kita meyakini dan dengan sadar menyampaikan bahwa ya Allah, hamba rela, hamba mengalir bersama keinginanmu. Entah keinginan engkau itu sesuai keinginan saya, ataupun keinginan engkau itu tidak sesuai dengan keinginan hamba, hamba rela mengalir. Ikut aja. Tidak ada protes, tidak ada pertanyaan kepada Allah. Loh kok gini? Enggak ada. Ya sudah, kita ikuti saja. Dinikmati. Ini cara yang pertama. Sehingga di dalam diri kita tidak ada sebuah pertanyaan atau pikiran mempermasalahkan, menanyakan kejadian. Tapi yang ada cuma satu, bagaimana menyikapi kejadian. Tidak ada mempertanyakan kenapa begini, kenapa begitu, tidak. Tapi bagaimana cara menyikapinya agar saya dekat dengan Allah. Itulah selalu ada dalam pikiran kita, dan itu tanda seseorang suci hatinya. Di jalan macet, dia tidak memikirkan oh kenapa macet, tidak. Tapi yang dia pikirkan bagaimana saya bisa menyikapi kemacetan ini. Gitu ya. Di rumah terjadi huru-hara akhir zaman di rumah. Ya. Yang kita pikirkan bukan kenapa begitu, tapi yang kita pikirkan bagaimana saya menyikapi istri yang sedang marah dan saya mendapatkan pahala dari Allah. Itu. Jadi kita selalu rela mengalir bersama keinginan Allah. Ini kelihatannya mudah Pak, tapi ini amalan sehari-hari yang butuh konsentrasi penuh. Terus ini butuh konsentrasi penuh. Kelihatannya kata-katanya mudah, tapi kenyataannya Masya Allah butuh ikhtiar. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, adalah kata beliau mengembangkan cinta. Sederhana, mengembangkan cinta. Lalu apa? Lalu kapan, di manakah kita bisa mengembangkan cinta Pak? Di tempat di mana kita dicintai atau di tempat di mana kita tidak dicintai Pak? Di mana cinta kita akan berkembang? Pasti jawabannya di tempat di mana kita dicintai. Justru di tempat yang kita dicintai itu tidak berkembang cintanya. Akar dari pohon itu akan menghujam ke tanah sangat dalam. Itu saat musim hujan apa saat musim kemarau? Saat musim kemarau. Jadi mengembangkan cinta itu di mana saat kita berada di tempat di mana kita tidak dicintai, di mana di sana kita dibenci. Jadi orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang tidak mencintai kita, orang-orang yang menghina kita, orang-orang yang menjatuhkan kita, orang-orang yang tidak memandang kita, itu dibutuhkan oleh kita untuk apa? Mengembangkan cinta. Baru saya pahami kenapa Rasulullah SAW di dalam riwayat itu, ketika beliau diludahi oleh orang yang berada di mana? Tetangganya ketika mau masuk masjid, jalan ke masjid itu, beliau diludahi kok tersenyum. Bahkan beliau yang pertama datang untuk menjenguknya. Logika saya mengatakan Rasul kan manusia, gak mungkin kayak begitu. Rasul kan manusia, pasti punya sifat apa? Marah. Tapi kok beliau begitu bisa? Baru saya pahami, ternyata beliau menyampaikan, mungkin kalau bahasa saya begini, inilah contoh saya itu diludahi orang, saya tersenyum loh sama orang itu.
Bahkan ketika orang itu sakit, saya yang duluan datang ke sana. Kenapa begitu? Karena dari dia cinta saya berkembang. Inilah saya dihina oleh kakek buta, dicaci maki. Justru kakek buta itu saya dudukan dengan penuh cinta. Saya kasih makan dengan kurma yang sudah saya lembutkan dengan penuh cinta, dan saya berikan makanan dengan penuh cinta kepadanya. Pada saat saya kasih makan, dia mencaci maki saya. Kenapa begitu? Karena saya menemukan cinta dari dia. Baru saya bisa menemukan dan sedikit-sedikit mempraktekkan, walaupun belum bisa mampu untuk mempraktekannya. Tapi akhirnya hari ini ketika saya memahami itu, oh, ketika kita bertemu dengan orang yang membenci, saya terima dia dan berusaha untuk mendoakannya. Kenapa? Justru cinta itu berkembang dari dia. Nah, ini untuk menangkal apa? Tidak benci dengan apa yang tidak kita ingin. Ya Pak ya? Terkadang itu yang membenci kita, yang menyakiti kita, yang kata-katanya menusuk itu, terkadang orang terdekat dari kita. Bisa istri, bisa keponakan, bisa adik, bisa kakak, bisa orang tua, bisa itu. Dan ketika kita memahami, kita terima itu. Dan Allah itu terkadang sangat sayang sama kita. Justru memang yang tidak menghormati kita itu orang-orang terdekat. Kenapa? Karena ketika kita tulus memberinya, itu justru pahalanya sangat besar. Gitu ya. Ini mudah apa sulit Pak? Iya, namanya karat itu harus dibersihkan pakai rinso, dikucek-kucek Pak. Iya. Namun mari kita ikhtiarkan. Kita berikhtiar untuk betul-betul mengembangkan cinta. Kita terima orang yang menghina kita, kita terima orang yang membenci kita, dan kita berikan kebaikan untuknya seperti Rasulullah. Karena tidak mungkin Pak, kita yang duduk di sini nggak ada orang yang tidak membenci kita. Pasti ada, betul nggak Pak? Tidak mungkin kalau nggak ada. Kenapa? Allah itu ngasih kurikulum agar kita ini cintanya berkembang. Musim hujan, musim kemarau selalu berpasangan. Ada yang suka kita, ada yang tidak kita suka, tidak suka. Lihat panjenengan itu, betul ya? Usep, oh sopo Usep, oh Usep, banyak ya gitu Pak. Terus kita sakit hati dengan beliau, ya enggak. Harusnya apa? Senang, mendoakan. Betul Pak? Gitu. Enggak, kita enggak terpengaruh karena justru berkembang cinta kita dari dia. Jadi bapak-bapak kalau hari ini dihina, dicaci maki orang, dikasihkan orang, enggak apa-apa, terima mawon. Kalau kita benci sama dia, berarti masih kotor, jujur kita. Kita masih apa? Kotor. Dan yang ketiga kata beliau, untuk membersihkan cinta itu yang ketiga adalah silah billah. Nyambung terus sama Allah. Sholatud daim. Sholat yang terus menerus. Zikir yang terus menerus tidak pernah terputus. Setiap hembusan napas kita, setiap mata yang memandang, setiap apa yang kita dengar, setiap hembusan, setiap aliran darah kita, detak jantung kita itu nyambung terus sama Allah. Maka kalau itu kita lakukan, insya Allah hati kita terang, dan persepsi dan proyeksi kita insya Allah benar. Kenapa? Hati-hati persepsi dan proyeksi kita, karena persepsi proyeksi akan menghasilkan keputusan, dan keputusan akan menghasilkan tindakan, dan tindakan akan menghasilkan nasib. Betul? Sehingga sebelum kita memproyeksi, mempersepsi, menganalisis, memutuskan sesuatu, kita harus nyetrekin lampu dulu agar terang. Kalau nggak terang bahaya. Maka terangi hati kita dengan apa? Dengan silah billah. Dengan kita selalu bersama Allah dimanapun kapanpun, nyambung bersama Allah. Insya Allah kalau betul-betul nyambung Pak, nggak ada yang buruk. Semuanya apa? Baik. Nah kira-kira gitu insya Allah. Demikian Bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah berkahi kita semuanya. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Latifu ya Latif, ya Latifu ya Latif, Allah ya Latifu ya Latif, ya Latif.
anna Allah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi khusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi rizqan wasi'an, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi ghufrani dzunub. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.